Find miracle of love in diversity. Jadi menemukan keajaiban cinta dalam keberagaman. Jadi kesadaran itu, jadi mereka sadar benar bahwa sebagai orang muda mereka harus jadi pelopor. Mereka hidup dalam keberagaman dan mereka menikmati keberagaman itu sebagai sesuatu yang indah. Anak Sumba Timur belajar tarian, anak Sumba Barat Daya. Keberagaman itu sebenarnya tidak ada. We are same human being. Kita sama sebagai manusia. Keberagaman itu adalah identitas yang kita ciptakan seolah-olah untuk membedakan satu dengan lainnya. Kalau saya bilang keberagaman itu sebenarnya konsep. Selamat malam buat sahabat-sahabat semua. Malam ini kita bersama seorang sahabat dari Sumba Island. Nah, dari Pulau Sumba. Selamat malam Kakak Denta. Selamat malam Om Haris. Apa kabar nih Pulau Timur? Pulau Timur kemarin hujan agak banyak. Tadi ya sempat hujan sedikit dan ada guntur. Ada guntur, tapi sejauh ini Sumba Timur baik lah. Bagaimana Sumba ya? Sumba juga ya cuaca ya cukup panas akhir-akhir ini, dan saya kira menarik sebenarnya melihat Sumba hari ini ya, dengan segala macam yang ya, kita bicara udara, kita bicara suhu, ada juga ya situasi dan kondisi. Kami baru selesai Pasola juga ya, satu event ritual yang menarik untuk ditonton. Ya, kemarin saya juga sempat ikut ke Sumba tapi tidak sempat nonton Pasola ya. Wah, rugi sekali itu. Tapi mungkin karena perubahan iklim ya. Itu tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Oke, baik teman-teman sekalian. Hari ini tuh kita topiknya pemuda dan keberagaman, Kak Denta. Kami dengar bahwa Kak Denta ini juga seorang aktivis muda, tetap sampai dengan hari ini, tapi juga aktivis keberagaman. Kalau kami di sini, ini kami bersama dengan komunitas Peacemaker Kupang. Ini komunitas pemuda lintas agama yang sudah 10 tahun terakhir ya. Ini fokus pada pengorganisasian orang muda untuk mendorong keberagaman di Kota Kupang. Kenapa pemuda? Karena kami melihat bahwa pemuda ini kan salah satu yang penting di dunia. Hari ini PBB memberi fokus perhatian pada bagaimana sih orang muda dilibatkan. Ada bonus demografi itu, bonus demografi terkait dengan populasi orang muda, dan juga saya kira Kak Denta juga tahu bahwa Indonesia juga banyak orang-orang muda ya pada masa pergerakan. Hanya memang hari ini orang-orang muda memang dengan tantangannya. Dengan tantangan, tentunya kan Kak Denta tahu tuh tantangan orang muda. Kalau Kak Denta sendiri itu melihat orang muda hari ini tuh seperti apa? Ya, terima kasih ya Om Haris. Saya pikir orang muda itu energi yang hebat. Ya. Jadi orang muda itu sebenarnya kekuatan bangsa ini. Tadi Om Haris bilang bahwa populasi orang muda secara statistik itu kan paling besar ya, populasi orang muda di Indonesia ini, dan kita akan menghadapi tadi bonus demografi di mana jumlah orang muda akan lebih besar lagi gitu. Nah, bagaimana aset? Jadi orang muda tuh harus dilihat sebagai aset, sebagai kekuatan yang dimaksimalkan sebisa mungkin sehingga dia berdaya. Gitu kan? Karena memberdayakan orang muda itu sama memberdayakan sebuah bangsa. Siap. Iya, karena ini penting sekali untuk semua pihak ya. Dia menjadi aset negara, dia menjadi aset komunitas, dia menjadi aset gereja juga. Sehingga bagaimana kemudian seluruh perhatian ke orang muda ini dicurahkan. Sayangnya memang selama ini orang muda sepertinya ditinggalkan, gitu ya, ditinggalkan dalam banyak aspek, dan bahkan cenderung dalam banyak perbincangan orang muda selalu dilihat sebagai soal. Nah, ini juga soal, gitu kan? Selalu menyalahkan tanpa berupaya untuk bagaimana sih berdialog, melibatkan orang muda, bagaimana mereka kemudian bisa
terlibat aktif dalam pembangunan di komunitas, di gereja, di mana-mana pun gitu kan, sehingga Di masjid, energi di masjid gitu pura. kan, di pura, bahkan di dalam masyarakat adat. Kalau saya bicara dalam konteks masyarakat adat ini karena kita dalam konteks keberagaman juga ya. Orang muda cenderung dianggap ya begitu dalam komunitas kita atau secara budaya dianggap sebagai generasi yang membangkang, generasi yang dianggap tidak tahu apa-apa gitu kan dalam banyak aspek. Sehingga apa yang terjadi, banyak orang muda yang kemudian pesimis dan mengambil peran-peran yang salah justru. Ketika misalnya melihat anak-anak muda mabuk-mabukan atau anak muda misalnya dalam situasi yang sulit, orang tidak pernah, orang-orang dewasa ya atau orang-orang tua katakanlah, tidak pernah mengajak orang muda untuk ngobrol dan mencari tahu. Cenderungnya adalah menyalahkan dan menganggap bahwa orang muda itu tidak bisa apa-apa. Orang muda itu hanya menjadi kelompok yang dependen atau bergantung, begitu. Nah ini juga cara-cara pikir ini yang perlu kita lihat, sehingga apa yang terjadi dalam konteks keberagaman, Om Haris, orang muda gampang terpicu, gampang terprovokasi, gitu kan. Jadi padahal dia tadi misalnya orang muda itu kan selalu pingin mencari teman, pingin untuk jadi energi mereka dan usia kemudaan mereka tadi itu kan salah satunya kan cenderung bersosialisasi, mencari sahabat dengan siapa saja. Karena tadi kemudian dianggap sebagai kelas kedua atau tidak diberi ruang, dia kemudian mencari eksistensi. Karena orang muda itu kan berjuang untuk pengakuan gitu kan, dia mencari identitasnya, who I am gitu kan, dia mencari. Dalam proses mencari itulah kadang-kadang ketika tidak dipandu, dikasih ruang yang positif, orang-orang muda akan kemudian cenderung berada pada pilihan-pilihan yang salah. Salah satunya dalam konteks keberagaman, dia mudah terpancing. Bayangkan kalau orang-orang muda ini tadi, mereka menjadi kelompok-kelompok yang berdiri garis depan untuk melawan, gitu kan? Melawan misalnya tadi bahwa keberagaman itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak karena kita hidup dalam keindonesiaan yang beragam ini, bahwa keberagaman itu sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian yang penting. Dan dalam sejarah panjang, tadi Om Haris bilang, gerakan orang-orang muda ya, gerakan-gerakan orang muda untuk berdiri atas nama keberagaman, berdiri atas nama nasionalisme, gitu kan, itu kan cukup kuat dalam sejarahnya. Nah ini semua itu kan juga harus saat ini kita harus kembali untuk bagaimana berpikir membawa orang-orang muda ini ke dalam energi yang bisa kita yang menjadi penggerak depan untuk perubahan bagi bangsa ini. Gitu. Ya saya kira menarik ya Kak Denta, karena kalau kita lihat ketika kami berjumpa dengan orang muda ini kan selalu kurang pede, kurang percaya diri, ngomongnya ngelantur, dianggap ngelantur kesana kesini ya menurut orang tua, kemudian kurang dewasa. Tapi memang pertanyaannya adalah seberapa besar orang tua memastikan, yang tua ya atau yang lebih umur di atas itu memastikan bahwa anak-anak muda ini memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki kedewasaan seperti mereka saat ini. Kan kecenderungannya mereka lebih pada lu tuh kenapa kok lu tidak mengerti ya? Atau orang Kupang bilang, kenapa kok lu sendiri mengerti? Kenapa kok lu hanya begini nih? Lu ini tidak bisa diandalkan. Apakah itu pengalaman yang pernah dialami Kak Denta juga ya? Iya, sebenarnya saya pikir gini, ada banyak labeling ya, labeling terhadap orang muda itu kan cenderung muncul dari orang-orang yang lebih dewasa yang menganggap dirinya lebih tahu. Nah, ini proses ini yang menjadi tantangan. Padahal sebenarnya banyak juga orang-orang dewasa yang bersikap seolah-olah tahu tapi sebenarnya banyak, karena kan tadi mungkin gengsi. Anak muda itu kan energinya besar, idenya banyak gitu kan. Jadi dia akan bicara dan apa adanya, mereka akan menyampaikan idenya. Nah ini kan butuh orang dewasa punya kerendahan hati juga untuk memberi ruang pada waktunya. Sebenarnya ada regenerasi di mana orang muda harus mengambil ruang-ruang strategis agar mereka berdaya. Jadi ada dua sebenarnya, cara pikir dan bagaimana kemudian cara pikir itu diikuti dengan tindakan yang konkret. Harus ada satu kesadaran bahwa pertama yang saya bilang tadi, aset, pemuda itu aset. Secara jumlah mereka akan banyak, mereka menjadi pewaris dari atau mewarisi
negara ini mewarisi perkembangan gereja, masjid, atau orang Marapu, tadi tentang budaya dan macam-macam. Mereka yang akan menjaga. Nah, kalau ada kesadaran itu, kita tidak lagi akan kemudian terjebak dalam labeling. Ya, melabel anak muda dengan segala yang tadi Om Haris bilang. Stigma-stigma. Ya, stigma-stigma itu, tapi justru mengambil peran bagaimana sih kalau ada kesadaran bahwa orang muda punya energi, bagaimana memberdayakan. Dan proses itu harus setara. Ya. Jadi tidak bisa anak muda itu dibawa dan orang dewasa itu menjadi lebih tahu. Kita lupa bahwa anak-anak muda hari ini ketika mereka sangat dekat dengan teknologi, gitu kan? Sangat dekat dengan informasi, dan mereka menguasai begitu banyak informasi, pengetahuan, bisa mengakses secara digital. IT sekarang. Nah, itu kan memang harus ada ruang yang dibuka. Itu kerendahan hati, kerelaan untuk memberi ruang. Nah, ini sama juga ketika kita bicara tentang misalnya tadi keberagaman. Dalam tadi kemampuan akses orang muda terhadap teknologi dan macam-macam, bisa jadi informasi-informasi tentang ketidakramahan terhadap penerimaan terhadap agama lain itu juga kan mudah mereka dapatkan, doktrin-doktrin gitu kan. Jadi sangat mungkin gitu kan memicu cara pikir yang sempit gitu. Menjadi sangat radikal. Iya, sangat radikal, sangat emosional. Banyak hoax di sana. Iya, banyak hoax. Makanya kan memang yang tadi strategis itu juga harus dibarengi dengan terus-menerus bagaimana mengajak orang muda berpikir tidak hanya tentang keberagaman sebagai sebuah konsep. Jadi diciptakan ruang-ruang bersama di mana orang muda itu dipertemukan dalam ruang bersama, menikmati keberagaman itu sebagai sesuatu yang menarik. Ambil contoh, saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana Sumba Hospitality kemudian memilih orang muda dan bagaimana ciri keberagaman itu hidup. Gitu. Kami dengar Demta ini kan sekarang nih aktif di Sumba Hospitality Foundation ya, sebagai pimpinan manajemen ya di Sumba Hospitality. Ini kalau boleh diceritakan ya, kalau diceritakan tuh mungkin awalnya siapa sih Sumba Hospitality? Dia ada di mana? Itu bagaimana kerjanya dan bagaimana sih katanya di sana ada sekolah orang muda dan bagaimana spirit keberagaman itu diinduksi ya, diinduksi di sana. Ya. Jadi sebenarnya kan sebelum kita ngomong tentang Sumba Hospitality, jadi sebenarnya kan Sumba Hospitality itu hadir sebagai satu kesadaran ya, kesadaran baru ketika kita melihat secara angka misalnya orang muda itu menduduki populasi paling besar. Kalau kita bicara orang muda rentang usia 0 sampai 24 tahun, saat ini itu kan lebih dari 50% populasi di NTT itu pada rentang usia itu gitu. Nah, ada soal-soal yang dihadapi oleh orang muda, salah satunya itu kan kita berhadapan dengan pengangguran yang cukup tinggi. Kita berhadapan dengan jumlah orang muda yang banyak tetapi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang rendah. Nah, kita juga itu tuh sekarang tuh kalau di Timor ya, minta maaf, kalau di Timor tuh kami melihat bahwa hampir setiap rumah tangga itu punya satu orang tuh yang menganggur. Iya, dan itu angkanya cukup besar gitu kan. Lalu berikutnya lagi kita bicara orang muda tadi sebagai aset yang bisa menghidupkan tadi damai, peaceful dan macam-macam. Atas nama keberagaman mereka bisa menjadi pelopor keberagaman. Karena di Sumba kan kemudian kita punya keberagaman juga yang cukup luas ya, hampir sama, cukup banyak. Kita bicara agama, kita bicara budaya, 4 kabupaten dengan ini yang berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini Sumba Hospitality melihat bahwa perlu ada upaya yang keras untuk memastikan bahwa bagaimana orang muda ini diberdayakan dengan di dalamnya hidup, gitu ya, di dalamnya hidup juga keberagaman. Nah, dari kesadaran itulah kami melihat peluang bahwa di Sumba ini punya peluang pariwisata yang cukup besar. Di satu sisi kita punya peluang yang besar, tapi bagaimana peluang ini memberikan manfaat bagi orang lokal, gitu kan? Sempat dinyatakan sebagai pulau terindah di dunia, gitu kan? Jangan sampai slogan itu atau kebanggaan itu hanya tinggal sebagai kebanggaan. Nah, Sumba Hospitality melihat bahwa ini peluang untuk memberdayakan orang muda. Dan kenapa kita memilih orang muda? Karena mereka energi yang besar. Lalu yang kedua, kalau kita bicara tentang pemberdayaan orang muda, maka usia-usia tertentu 17, di atas 17 sampai 23 tahun itu menjadi kelompok usia yang paling strategis gitu kan, yang kami ambil pada saat itu. Lalu kemudian Sumba Hospitality tidak hanya orang muda, tapi orang muda yang rentan
rentan dan miskin gitu kan. Walaupun kemudian indikator kemiskinan bisa kita diskusikan, tapi bahwa mereka yang membutuhkan. Yang rentan itu seperti apa tuh? Rentan itu kan orang muda hari ini kan berhadapan misalnya tadi unskill ya. Di Sumba itu kan punya soal tentang human trafficking. Timor juga saya pikir juga punya problem yang sama gitu kan. Banyak orang-orang muda terutama perempuan yang bekerja ke luar negeri tanpa pengetahuan dan keterampilan dan tidak ada upaya strategis negara. Hari ini kan kita udah hampir tiap hari dengar sudah berapa ratus orang, tapi ratus orang itu hanya dihitung sebagai jumlah dan dilihat dengan kesedihan yang mendayu-dayu. Kita perlu melakukan satu aksi konkret untuk memberdayakan orang muda ini, terutama perempuan ya, untuk bisa kemudian terhindar. Mereka tetap bisa bekerja, mereka berdaya secara ekonomi, dan juga terlindungi. Jadi ketika akhirnya mereka keluar dari negara ini, mereka keluar dengan pengetahuan dan skill yang memadai. Nah itu juga menjadi ciri yang dibangun oleh Sumba Hospitality, sehingga kami mendirikanlah itu sekolah Hotel Sumba Hospitality yang khusus mendidik anak-anak muda dari Pulau Sumba untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hospitality khususnya perhotelan, sehingga mereka bisa mengakses pekerjaan dan ya menciptakan kemandirian secara ekonomi dengan satu kesadaran bahwa diversity, keberagaman itu harus menjadi ciri yang melekat di dalamnya. Gitu. Ciri itu apa? Kami kemudian tidak non-diskriminasi, itu menjadi salah satu nilai yang penting gitu. Jadi orang muda, jadi kami mengambil anak-anak dari satu Sumba, dari berbagai latar belakang agama. Kita punya anak-anak dari Muslim, kita punya anak-anak dari Hindu Buddha juga, kita punya anak-anak dari Marapu. Jadi Marapu itu mungkin yang belum tahu, Marapu itu juga adalah agama lokal gitu kan, yang ada di Sumba. Nah, kita juga ada perwakilan dari anak-anak Marapu, perwakilan dari yang gereja Katolik, atau juga aliran kepercayaan lainnya, gitu kan. Nah itu juga masuk. Karena bagi kami, jadi visi kami adalah semua orang tanpa terkecuali dan Protestan tentunya ya. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya, semua sama tuh orang muda ya. Orang muda memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang lebih baik, apapun agamanya. Jadi siapapun dia gitu. Jadi kalau kita bisa, jadi tidak ada yang tertinggal ya, no one left behind, karena semua orang punya hak yang sama untuk mengakses itu prinsip pendidikan. Inklusi yang luar biasa tuh. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Iya, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Dan semua orang muda punya hak yang sama untuk sukses. Nah, prinsip ini harus melekat di dalam siapapun yang kemudian bergerak dalam kerja-kerja keberagaman, kerja-kerja pemberdayaan orang muda gitu. Sehingga kalau lihat di sekolah kami, di tempat kami, semua anak-anak dari berbagai latar belakang agama, budaya, dengan bahasa ini yang berbeda, termasuk guru-gurunya. Jadi guru-gurunya tuh hampir, ya tidak semua seluruh Indonesia ya, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri bahkan. Dan dengan agama yang beragam. Ketika orang merayakan Idul Fitri misalnya, ya sudah, anak-anak kita yang Muslim, kalau misalnya mereka masa puasa seperti ini, ya mereka melakukan ininya, semua kewajibannya sebagai orang Muslim, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki gitu kan. Kalau misalnya kita merayakan Natal, ya kita merayakan Natal. Anak-anak Muslim akan terlibat, tapi tidak dipaksa. Dia boleh terlibat, gitu kan, dengan kesadarannya tentunya, gitu kan. Nah, contoh-contoh konkret ini, mereka hidup dalam keberagaman. Kami baru kemarin Valentine Day, menarik sekali. Anak-anak kami memilih tema Find Miracle of Love in Diversity. Jadi menemukan keajaiban cinta dalam keberagaman. Jadi kesadaran itu, jadi mereka sadar benar bahwa sebagai orang muda mereka harus jadi pelopor. Mereka hidup dalam keberagaman dan mereka menikmati keberagaman itu sebagai sesuatu yang indah. Anak Sumba Timur belajar tarian anak Sumba Barat Daya. Atau bahkan misalnya karena kami punya juga hotel room di dalam sekolah, ada tamu asing tuh belajar bahasa daerah. Gitu. Bahkan menjadi menarik, menjadi sebuah tempat eksperimen kecil dari beberapa orang yang tertarik untuk melakukan riset. Bagaimana sih keberagaman itu hidup begitu kuat di dalam sekolah itu? Antara orang asing, orang Indonesia, agama, bahkan kita tidak pernah memperbincangkan keberagaman itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi justru kita bangga, anak-anak Muslim bangga menjadi anak Muslim, anak-anak ini, karena mereka tidak melihat lagi sesuatu yang membedakan dia dengan yang lain. Wah, luar biasa sekali. Iya. Ya, ini kemudian ingin tahu nih, apa sih konsep keberagaman menurut Demta ya, atau mungkin SHF ya? Iya. Kalau sebelum saya jawab ke situ, keberagaman itu sebenarnya tidak ada. We are same human being. Kita sama sebagai manusia.
keberagaman itu adalah identitas yang kita ciptakan seolah-olah untuk membedakan Wah, ini satu menarik. dengan lainnya. Kalau Ya. saya bilang keberagaman itu sebenarnya konsep. Ya. Keberagaman itu konsep yang kemudian karena saya melihat agama Protestan, agama ini kan kita seolah-olah ketika kemudian saya menonjolkan identitas saya sedang membuat perbedaan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat manusia sebagai utuh, sebagai manusia, Harusnya tidak ada. iya kan? harusnya tidak ada perbedaan itu, tidak keberagaman ada itu keberagaman itu harusnya tidak ada menurut saya. Karena keberagaman Wow. itu muncul ketika kita memperbincangkan itu sebagai sesuatu yang berbeda, Ya. ya kan? Siap. Kalau saya melihat, ketika saya melihat dirimu, ya sudah saya cuma melihat Haris Matan sebagai pribadi, gitu. Sama juga ketika kita memperdebatkan konsep gender atau apapun. Kalau kita melihat dia sebagai manusia, I don't care anymore about difference, gitu kan? Karena saya harus melihat dia sebagai saya men-treat as a human, gitu kan? Atau saya ketika melihat siapapun teman-teman Muslim, ketika saya tidak melihat Muslim itu sebagai sesuatu yang mengganggu, ya udah saya lihat dia sebagai manusia aja. Jadi yang tadi saya bilang keberagaman itu tidak ada, dia menjadi ada ketika itu diperbincangkan. Oh, menarik ya. Gitu. Harusnya karena kita sebagai sesama manusia ya. Harus kalau saya melihatnya harus sampai ke situ. Apapun Memaknai perbedaan. modelnya, bentuknya, dari asal usulnya dan sebagainya. Bentuk fisiknya. Ya, itu kan gotong semua sama-sama manusia tuh. Iya. Harusnya ya kita menghormati, misalnya beta menghormati Kadenta karena Kadenta itu satu manusia. Iya. Sebagaimanapun sebaliknya. Iya. Nah. Jadi kita mengabaikan sebenarnya ya tadi perbedaan yang muncul. Ketika saya melihat tidak hanya soal agama yang berbeda, tidak hanya tentang suku, tapi fisik. Karena kita tidak pernah meminta terlahir dengan bentuk fisik tubuh yang seperti apa. Ini sesuatu termasuk agama. Kadang kita tidak pernah bisa memilih. Begitu kau terlahir dari keluarga Katolik, ya kemudian kau menjadi Katolik. Gitu kan? Yang paling penting nilai-nilai yang ada di setiap yang diajarkan itu kan semuanya sama, tentang kasih, tentang cinta, tentang menghormati. Tidak ada satu agama pun, tidak ada satu bentuk fisik pun yang membedakan saya menghormati satu dengan yang lainnya, kan gitu. The way of respect sebenarnya itu menjadi penting gitu. Dan orang muda hari ini harus memegang prinsip itu. Karena mereka yang akan nanti kemudian menjadi ambasador, menjadi duta, championnya bangsa ini, championnya NTT. Jadi mereka berdaya dengan cara pikir yang tadi clear tentang keberagaman, itu menjadi kunci sebenarnya. Sehingga orang muda itu hanya fokus pada energi perubahan. Termasuk tadi perbedaan orang tua kan muncul itu kan ketika perbedaan tadi kan diversity tidak hanya agama, umur dan ini. Kalau kita melihat kita setara bahwa setiap orang punya hak untuk belajar, bikin salah lalu kemudian bangkit lagi, perbedaan usia itu tidak lagi menjadi halangan untuk orang merasa status quo. Kadang orang tua itu kan ya ingin mempertahankan kedirian dia karena merasa dia lebih pintar, dia lebih ini, dia lebih lama hidup dan lain sebagainya kan. Dia lahir duluan. Dia lahir duluan, padahal hanya yang membedakan cuma itu aja gitu betul. kan. Nah itu yang menarik sebenarnya kalau kita ngobrol tentang orang muda, clear. Jadi kita punya clear definisi tentang melihat. Kalau kita udah punya prinsip sejak itu, kapan? Nah kemudian menemukan konsep ini kan saya kira ini saya bertemukan ya. Nah, saya bertemukan kemudian orang bicara keberagaman dalam perspektif yang demikian. Nah, ya. Keberagaman itu tidak ada. Iya, tidak ada. Dia menjadi ada ketika diperbincangkan. Ketika dilihat itu sebagai perbedaan, itu muncul. Ya. Gitu. Ketika orang mulai membeda-bedakan orang, disitulah kemudian kita bicara keberagaman. Ya. Makanya kan dalam konsep berbicara tentang keberagaman, jangan sampai keberagaman itu justru menjebak kita, gitu. Untuk semakin membicarakan, melihat perbedaan itu, gitu. Saya teringat gitu kan. Ya, jadi tadi pertanyaan Om Haris menarik. Bagaimana sih saya sampai pada refleksi itu, ya, gitu kan? Itu. Karena memang seluruh proses saya itu kan selalu bersama orang. Ketika saya kuliah di Yogyakarta, begitu banyak teman dari berbagai dari berbagai agama macam-macam dengan latar belakang. Kalau boleh tahu dulu kuliah di mana nih? Ya itu skip aja deh. Nanti promosi. Tapi bahwa tidak apa-apa ya untuk sebagai informasi lah buat kawan-kawan. Dulunya itu di Atmajaya. Jadi sebenarnya kan juga itu sesuatu yang kampus itu mengajarkan saya tentang melihat. Jadi bukan kampusnya, tapi cara pikir orang-orang. Jadi saya berada bahkan misalnya orang dengan pilihan seksual yang berbeda. Kita bicara tentang teman-teman LGBT. Saya gabung di komunitas itu. Saya juga gabung di berbagai komunitas orang-orang muda lainnya yang kemudian berbicara atasnya itu memunculkan sentimen grup.
Lalu saya berpikir kalau saya ada di LGBT berjuang tentang LGBT untuk pengakuan. Orang dengan misalnya komunitas tertentu Indonesia Timur, Komunitas kita budaya. membuat budaya, dan itu akhirnya kan semakin memproklamirkan bahwa perbedaan itu eksis di Indonesia gitu kan. Oh iya. Tapi begitu kami ada di satu tempat, satu main gitar, semua merasa begitu membaur menjadi cair, perbedaan itu tidak bisa kita lihat lagi. Dan saya merasa bahwa ketika saya ada di dalam bergaul dengan teman yang beda agama, bergaul dengan teman yang pilihan seksualitasnya berbeda, dengan teman bahkan yang transgender dan macam-macam, saya merasakan cinta yang sama. Lalu kenapa kita bicara tentang perbedaan? Gitu loh. Nah itu kan akhirnya masuk. Jadi itu menjadi nilai yang saya ambil sebagai prinsip hidup saya. Ketika saya ada bersama orang lain, I don't care anymore about the different, gitu kan. Dan saya lebih peduli pada ya apa tadi, perilaku ini, bagaimana saya merespek dia seperti layaknya manusia. Ketika saya ada dengan orang-orang dengan penyandang disabilitas misalnya, atau saya berada dengan orang yang misalnya tadi pilihan-pilihan seksualitas yang berbeda, karena ya everyone have the same right gitu kan, semua orang punya hak yang sama, dia memiliki kebebasan memilih apapun yang dia mau. Siapa saya kemudian menjudge seolah-olah yang saya pilih ini jauh lebih baik dari dia. Nah, generasi orang muda hari ini dengan tantangan yang lebih besar, dengan tugas yang paling berat, karena mereka akan mengambil estafet kepemimpinan, estafet keberlanjutan sebuah suku bangsa, sebuah negara, sebuah pemerintahan, gereja, semua lembaga-lembaga agama lainnya, perlu ditanamkan prinsip tadi, melihat secara utuh. Dan saya tidak bisa menggunakan satu perspektif, gitu kan, untuk menghakimi perspektif lainnya. Ketika itu saya pakai itu, kemudian kan menjadi hancur. Kalau kita bicara tadi dalam konteks sustainability development, kita bicara tentang no one left behind. No one left behind, it means bahwa semua orang adalah pada garis yang sama. Bayangkan kalau kita melihat sesuatu yang berbeda, ya bagaimana kita ngomong tentang no one left behind gitu. Itu cita-cita yang besar, tapi juga harus aksinya sama besarnya, gitu. Aksi itu harus konkret. Tadi seperti kami mulai misalnya hal kecil dari sumber hospitality, menerima semua agama dan kami tidak pernah membincangkan itu. Jadi ketika itu tidak diperbincangkan, semua orang menerima semua orang sebagai layaknya other brothers atau other sister gitu kan, kayak saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Sama ketika saya tidak pernah ingin terlahir dalam satu keluarga dengan saudara-saudara yang A, B, C, D. Saya kan tidak pernah bisa memilih. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi orang-orang muda harus memang kita ajak, gitu kan, untuk tadi berpikir sampai se-clear itu. Sehingga kenapa orang-orang tua itu juga harus menurunkan ini kita. Jadi ketika ada kelompok-kelompok yang berbasis kategorial, misalnya kelompok kategorial berbasis agama, ketertarikan sosial, seksual atau apapun itu, jangan sampai kerja-kerja diversity kita seolah-olah memperkuat perbedaan itu. Tahu maksudnya, kan? Tapi kalau kita kemudian membaur dengan cara pikir tadi, saya sama seperti dirimu, bahwa pilihan-pilihan yang kau buat bukan membuat kita berbeda, karena kau punya hak yang sama seperti saya. Gitu. Saya ingin tahu tentang bagaimana menemukan keberagaman di dalam agama suku ya. Nah, kan kita tahu selama ini tuh kan kita hanya mayoritas diperkenalkan, oh ini agama-agama utama nih. Ya, agama impor. Ya, agama-agama impor nih. Tapi bagaimana dengan berjumpa dengan komunitas aliran kepercayaan, agama suku Marapu ya, Marapu. Itu seperti apa tuh perjumpaan? Ya ketika saya ada dengan mereka kan itu tadi saya membawa prinsip tadi bahwa semua setara, semua sama, gitu kan. Jadi saya tidak melihat mereka itu sebagai sesuatu yang perlu dikasihani, karena mereka berdaya loh sebagai suku bangsa. Mereka sampai tinggal hari ini mempraktekkan budaya-budayanya, bahkan mereka menjaga dengan sangat utuh, gitu kan, warisan budaya. Harusnya mereka paling dihormati hari ini. Bayangkan kalau tidak ada lagi, kita ngomong Sumba itu tentang apa lagi? Mereka yang kemudian berjuang, berdialog, berbenturan dengan sekian modernitas dan macam-macam, mereka harus tetap utuh untuk menjaga sukunya, menjaga agar kesumbaannya itu menjadi yang menarik gitu. Kalau tanpa masyarakat adat ini, tanpa mereka ya sudah selesai.
Kita terus ngomong lagi tentang Sumba itu apa gitu, atau Timor itu apa. Saya tidak tahu kalau di Timor mungkin punya ada suku-suku tertentu yang ada masih hidup, ada Boti dan macam-macam. Ada Halai, Iya. di Sabu ada Jingitiu. Nah, sayangnya justru hari ini mereka yang paling dirugikan, mereka yang paling ditinggalkan. Karena dianggap itu mulai tadi ada bahwa mereka kafir, mereka macam-macam. Itu kan juga ya bagaimana kita kemudian saya tidak tahu perspektif ketika mengkafirkan bahwa agama-agama lokal yang masih menyembah berhala dan macam-macam itu kan menjadi soal. Padahal kan kemudian kalau kita mengerti bahwa ada proses panjang sampai mereka kemudian mereka menemukan Tuhan itu kan dalam segala cara. Iya kan? Dalam segala cara. Kenapa Tuhan itu harus dikotak-kotakan hanya karena agama? Dia kan menjadi Tuhan yang universal dengan penyebutan yang beragam. Iya kan? Kalau kita memaknainya dalam Muslim menyebut apa, dalam Katolik, dalam Protestan, dalam Hindu, dalam Buddha, macam-macam. Kan hanya bagaimana kemudian kita menggambarkan atau menghadirkan kealahannya itu dalam wujud dan ragam yang beragam sesuai dengan apa yang kita mengerti dari agama kita masing-masing. Tapi bukan berarti bahwa mereka menjadi lebih tidak percaya pada Tuhan yang mana gitu kan. Yang kita maksudkan Tuhan yang mana? Tuhan sendiri tidak pernah kemudian yang kita percaya. Dia tidak pernah bilang bahwa saya hadir untuk Tuhannya orang Katolik. Atau saya itu spesifik dalam Alkitab yang saya baca di dalam ini, saya itu adalah Allah dari orang Katolik. Atau Allah dari orang Protestan. Dia mendirikan dia, mencirikan dia dalam satu wujud yang universal. Yang itu hanya bisa dalam iman dan cinta ketika kita berinteraksi atau berelasi atau membangun hubungan dengan orang-orang yang lain, kan begitu. Itu menurut saya. Jadi ketika berhadapan dengan orang-orang dan aliran kepercayaan merapuh, ya saya berinteraksi karena cukup banyak, misalnya di beberapa kampung-kampung adat, ya saya menghormati sebagaimana adanya mereka. Saya mengikuti beberapa ritual yang mereka rayakan. Saya tidak perlu terganggu dengan agama itu, lalu kemudian saya akan menjadi marapuh juga. Karena pilihan menjadi apa, mau menyembah pada Tuhan yang mana atau mana apapun itu kan pilihan personal. Gitu. Kalau kita mendefinisikan apa yang kita percaya sebagai sesuatu yang kita yakini, ya udah jangan memaksa orang lain harus sama denganmu dong. Karena dia juga punya refleksi, punya pengalaman pencarian, pencarian bergumul dengan dirinya. Saya pernah ada satu fase di mana saya mencari, jadi saya masuk ke gereja Protestan, itu juga sampai pada satu titik saya bilang keberagaman itu cuma konsep kok. Ketika saya masuk di gereja Protestan, saya menemukan cinta yang sama. Kenapa itu selama ini kita dikotak-kotakan? Begitu saya pergi ke orang marapuh, saya pergi ke sana, saya menikmati cinta yang sama. Gitu, caranya yang berbeda. Saya pernah juga masuk ke pura, saya pernah masuk, hanya yang belum tuh saya belum masuk ke masjid aja. Saya ke gereja Bethel, kemana-mana. Dan saya menikmati ternyata, sebenarnya perbedaan itu tidak ada. Gitu kan? Karena semua orang lagi bicara tentang bagaimana kebaikan, ketulusan, dan akhirnya kemurahan hati. Yang itu sama, that's universal things, values gitu kan, nilai-nilai universal. Jadi kenapa saya harus berpikir sesuatu itu menjadi beda gitu kan? Dan sesuatu itu menakutkan dan saya harus membela mati-matian apa yang saya percaya. Gitu. Oh, keren. Ya, kalau saya sih itu. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya menurut saya sih, saya tidak kan masing-masing kita kan kemudian punya perspektif karena proses menemukan konsep nilai itu kan proses kita yang tidak mudah loh. Tidak lahir tiba-tiba, itu kan interaksi dengan manusia, interaksi dengan pengalaman personal kita, interaksi dengan termasuk juga pengalaman-pengalaman batin kita, pergumulan yang tidak mudah gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya menurut saya, sehingga itu refleksinya tidak sedikit tuh ya. Itu kan ada kenyataan, refleksi, ada kenyataan baru lagi, refleksi terus. Dalam perjumpaan yang terus-menerus dengan berbagai ragam manusia, bentuk dan cara pikir macam-macam. Karena keberagaman itu kan tidak bisa kita terjebak hanya tentang beda agama.